sahabat Arga Vlog, jumpa lagi. Jangan lupa ya, kopinya diseruput dulu. Edisi kali ini kami akan mengajak sahabat semua untuk jalan-jalan ke Candi Pari. Ada apa di Candi Pari? Yuk ikuti perjalanan kami. Candi Pari terletak di Desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Candi Pari terletak sekitar 6 km di sebelah barat dari pusat Kecamatan Porong, sedangkan dari pantai berjarak 16 km saja. Ya, ini kami di Candi Pari yang diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2001 ya Pak? Iya. Menterinya waktu itu Pak Gede Ardike. Oke. Kali ini saya bersama Pak siapa Pak? Muhammad Sahroni. Muhammad Sahroni. Asli sini Pak? Iya, asli. Udah berapa tahun di sini Pak? Wah, hampir 24. 24 tahun. Berarti dari tahun 94. 94. Oke. Waktu itu di sini jadi juru pelihara umur berapa Pak? Umur 20 tahun. 20 tahun ya? Iya. Luar biasa. Oke. Apa yang menarik dari Candi Pari yuk Pak? Sambil cerita. Kalau yang menarik, suaranya agak keras ya Pak. Pari ini kan kalau di wilayah Sidoarjo itu candi yang besar, paling baik. Dari segi pengunjung itu katanya beda dengan candi Majapahit yang ada di Trowulan, karena di sini candinya besar, namun kokoh, nggak ada relief, nggak ada ciri khas menunjukkan ini peninggalan Majapahit, tapi ini peninggalan Majapahit. Tahu dari mana peninggalan Majapahit? Itu dari mungkin dari angka tahun. Oke, benar. Angka tahunnya bertuliskan kalau sakanya 1293, Maseinya 1371. 1371 zamannya Hayam Wuruk ya? Ya. Hayam Wuruk. Oke. Ini seperti arsitekturnya seperti Candi Bangkal ya Pak ya? Dia enggak, maksudnya tangganya kanan kiri. Tapi waktu direnovasi tahun 94 ini dipasang selasar dari depan semua. Tangganya itu sebenarnya lurus ke depan. Terus kok ini bisa ada gini? Nah, selasar ini nggak nyambung dengan bangunan utama. Oh, nggak menyambung dengan informasi dari pengunjung mungkin yang dengan ini. Jadi setelah Hayam Wuruk meninggal, mungkin untuk direnov keselamatan pengguna dengan mungkin takutnya nanti jatuh atau ditambah selasar ini. Oke, sebentar. Aslinya itu tangganya turun lurus ke bawah. Terus ketika pas pemugaran ini dibuka selasarnya, ternyata ketemu nih tangga lurus. Padahal ada selasar ini, berarti ada renovasi gitu? Iya, renovasi. Pada masa lalu? Iya. Oke. Sehingga dibikin seperti ini? Iya. Oke. Semuanya dari bata nih Pak ya? Ya, dari bata kecuali bagian penyangga ambang pintu. Pintu dari batu adesit, cuma yang asli yang depan sama yang belakang sama Belanda diambil, kemudian diganti kayu jati ada di dalam bilik candi. Oke. Nah, setelah direnovasi tahun 94 itu dikembalikan lagi batu. Jadi banyak yang bilang itu cor, tapi sebenarnya bukan cor, tapi batu adesit. Batu adesit ya. Oke. Kalau aliran agamanya apa ini Pak? Hindu. Hindu? Iya. Tapi dia tambun gini ya Pak ya? Iya. Nggak ada relief? Karena kalau dari mitos masyarakat Candi Pari, jadi di sini waktu pembangunan candi ini di Campa ada perang saudara, banyak pengunci Campa yang dikasih lokasi penguncian di sini, mungkin sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candi Pari. Makanya Candi Pari ini banyak yang bilang ini peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan karakter Majapahit karena mengadopsi gaya bangunan dari Campa. Oh gitu. Oke, Campa. Sumbernya mana Pak itu? Sebenarnya di tengah makam itu banyak orang yang bilang di tengah makam itu ada makam Putri Cempo. Tapi yang asli di tengah makam umum. Berapa meter dari sini? Mungkin 50 meter. Oh, 50 meter. Ada makam Cempo? Iya. Oke. Ini kita tangga masuk ya. Oh, keren banget tangganya. Ada pipi tangganya seperti ini, terus lebarnya kurang lebih 60 ya. Lebih, mungkin 80. 80, 70. Oke. Boleh naik ini, Pak? Monggo. Ayo, Pak, silakan. 1 2 3 4 1 2 3 4 kok 4. Oke. Oke, ini pola acak karena
nggak bisa direkonstruksi ya. Iya. Sehingga diacak, terus kemudian tangga naik agak curam, kurang lebih Mas Iwan 45 derajat. Oke. Terus ada apa Pak di dalamnya Pak? Nah, di dalam ini hanya bilik kosong, tapi masih digunakan oleh masyarakat untuk ritual. Wih, luas ya? 6x6. 6x6. Oke. Di bagian atas itu ada apa Pak? Kalau di bagian atas itu Tutupnya itu? tutupnya itu batanya lebih besar. Bata? Iya. Nggak seperti bangkal, ada ininya? Bukan, hanya Oh, bukan. bata. Oke. Terus taunya Hindu ini karena ada arca-arca ini. Nah, Ini arca apa? Ada yang udah pernah identifikasi? kalau mungkin ini arca perempuan karena berhubungan dengan padi, ada kalau orang di sini bilangnya arca Dewi Sri. Dewi Sri, Iya. orang sini. Iya. Kalau prediksi dari kantor mungkin kurang tahu dari luar. Tapi ini temuan di sini atau ini di Mas, di sini ini kan ada adat kalau ada orang yang mau punya hajat sebelum hari H itu dia bawa tumpeng ke pendopo dan dia bakar-bakar tumpeng di sini sebagai bentuk minta izin untuk menyelenggarakan acara. Jadi, kalau sekarang bakar tumpengnya sudah enggak, tumpengnya masih ada, dulu ini ada perwakilan karena Candi Pari ini luas. Ada 1 kilo dari sini, ini ada perwakilan dari candi yang ada di sana. Oke. Kalau ada di sana nggak bawa di sini, tapi ada perwakilan di sana. Oke. Halo Mas Iwan. Halo Mas. Wah, lagi di rumah. Iya. Oke. Kalau ini arca dari sini semua. Ya, kalau ini. Ini dari bilik ini. Ya. Di bilik ini. Iya. Ikut pemugarannya waktu itu. Udah dipugar ya Mas Iwan? Tahun berapa? 94? 94 sampai 99. Zamannya proyek ya? Oke, ini asli di sini, terus ada Peripi. Ya. Kalau keripik itu Peripi ini ditemukan di mana? di rumah saudaranya Mbah. Tahu di sana kan ini dulu ya kalau orang di rumah di jalan. Gimana ceritanya? Ya. Bukan di sini. Bukan, tapi aslinya kan lokasi Candi Pari ini nggak segini, 100 meter keliling. Oke. Nah, itu ditemukan di pojokan mungkin lokasi candi yang dulu. Oke. Dan itu dibawa ke salah satu rumah warga. Oh, oke, paham saya. Berarti di sini ada temuan-temuan yang di sekitar sini, kemudian dikumpulkan di sini. Seperti ini kan aslinya. Ini dibawa. Jadi Ini pipisan nih. Pipisan kan nggak mungkin di dalam candi. di Hah? bawah lantai ini kan pernah digali. Ada umpa, ada pipisan, tah. Ditemukan bekas mungkin batu-batu yang dihancurkan. Di. Pipisan ini ditemukan di makam. Oke. Cuma dikumpulkan di sini. Ya. Oke. Tahun 94 ya Mas Iwan ya? Ya, Itu pemugarannya apa aja? ini bagian batur, Hah? kaki, tubuh, kemudian bilik. Ini dipugar atau cuma dikonsolidasi aja Ini nih? konsolidasi kalau. Oke, soalnya kelihatan batanya masih Ya. rapat asli ya. Ya. Ini dulu banyak apa postur-postur penggaraman, terus ini dibersihkan. Jadi ini dulu nggak terlihat Nat-natnya? Nat-natnya tadi. Putih semua. Putih semua. Wih. Terus dikonservasi. Ya. Oke, aslinya emang gini ya, lubang-lubang begini dia. Iya. Asli tuh ya. Asli. Kita belum pernah nemu di candi yang lain ya? Belum. Hah? Belum. Belum kan ya? Oke. Dan itu semacam mungkin artinya besar ini ya di sini ya. Ya. Apa? Oke. Ini bisa sekelas. Kalau sama bilik Prambanan ya kurang lebih segini ya bilik Prambanan. Ini 6x6 bilik Prambanan. Prambanan lebih kecil ya. Lebih kecil ya? Ya. Dengan arca segitu ya. Oke, menarik arsitekturnya. Terus waktu itu konsolidasi apa yang dilakukan hanya memperkuat bawah, atas, lebih atas. Konsolidasi
dikasih memperkuat bagian selasar. Hah? Kemudian ini bilik. Hah? Yang apa? Dikasih angker begitu. Hah? Kemudian atap bagian angker-angker yang bagian menonjol itu. Oke, ini sumurannya udah pernah digali? Ini tidak ada sumuran tapi ini pernah digali. Oleh? Ya waktu pemugaran. Oke. Jadi ini batunya yang asli itu, kemudian yang hilang dikasih baru ini. Oke. Bagian tengah kosong. Kosong. Terus dikasih bata. Ya, Oke. Karena kelihatan, tapi ada ininya ini yang baru. ini yang lama. Ini yang lama, yang baru yang tengah ini. Nah, ini yang Atau merah. dulu pernah digali liar gitu? Kalau Dugaannya waktu dulu itu, seingatnya? penggaliannya Enggak. di sebelah timur bagian kaki. Oh, di sana. Ngerong. Ya, Ngerong ke dalam. ya. Oh. Nggak sampai sini. Nggak sampai masuk ke bagian ini. Oh, jadi caranya memang gitu dia melakukan apa nerobos dari samping Ya. penggali liar itu. Ya. Oke. Tapi kasus di yang lain kayak dulu kasir itu Nah. dari sisi utara itu ada. Iya. Kalau itu kayu apa itu, Pak? Ini dulu posisinya di bagian dorpel pintu bilik. Oh, ini. Iya. Terus Nah, kemudian dikembalikan. ada terobos itu diganti lagi. Itu batu baru. Satu baru Oke, dibuatkan. dibuatkan. Oh. Menyesuaikan yang bagian depan itu dengan Itu batu utuh atau balok-balok? Balok-balok ya? itu batu itu. Ini. Tapi pesennya memang padat. Ini ada bukan balok-balok nih. Ada garis-garis ini apa? Maksudnya lebarnya itu 20 itu. Iya. Iya, balok berarti ya. Oke. Oke. Soalnya kan kalau batu utuh kan batu utuh gitu ya kan ada kan modelnya. Ya. Nah, karena ini dulu sama kolonial berarti. Atau aslinya candi ini dibangun dari kayu. Atau itu karena dulu di sini pernah rusak di bagian atas itu. Hah? Nah, mungkin oleh Belanda ganti itu. Si. Ini Belanda atau memang aslinya kayak gini? Kalau dari apa di depan batu nggak pakai kayu. Ya nggak tahu, nenek moyang seneng-senengnya. Tapi yang ini sudah rusak. Oke. Nah, berarti pernah dirusak oleh Belanda. Oh gitu. Ya, bagian atas kiri itu Bagian atas itu sudah rusak, sudah rusak. terus kemudian ketahuannya dari situ. Ya. Oke. Tapi kita belum pernah nemu ada ambang pintu dari kayu kan. Biasanya batu. Pakai batu. Yang dari kayu karena kita nggak nemu kan kita nggak pernah nemu kan. Ya. Karena yang pakai kayu lapuk hancur, rubuh. tapi ya bisa aja ya dimungkinkan. Tapi nggak tahu lah. Ini kayu jati dia. Wih, luar biasa kayu jatinya. Gede banget. 30 sentian ya. Ya. Balok-baloknya. Oke. Kalau Mas Iwan ini dulu ikut mugar di sini. Ini bagian tukang mugar, dia arsitek yang mugar-mugar di candi-candi. Dan kebetulan rumahnya ada di belakang Candi Pari. Ya. Dan tiap hari laju ke kantor. Terus dia modelnya nggak ada doorbell. Oh, ada. Ada. Iya. Ada bekas lubangnya 2. Berarti dia atasnya udah nggak ada ya. Ya. Ada bekas balok ya. Tempat apa namanya? Gawangan apa namanya? Ini dia berarti ada pintu. Kalau ngelihat kayak begini dia pintunya tangkup. Wah, kupu tarung. Iya. Kupu tarung. Keren. Ini ada 120 Mas Iwan? Lebarnya? Hah. Ini ada 120 1,5 ya? Oke. Apa lagi yang menarik ini yang membedakan dia dengan candi lain?
yang bentuk arsitektur. Hmm. Kalau Jawa Timur kan khasnya Ramping, kalau ini kan Tambun. Iya. Makanya kalau tingginya lebih besar daripada lebar, dia ramping. Kalau lebarnya lebih besar daripada tinggi, dia lemu. Sih, aku nggak masuk akal loh mas. Logikanya ya, dengan segitu, artinya tentunya besar. Iya, iya kan? Ya. Lah, yang di situ-situ loh, artinya kecil-kecil. Pertanyaannya, bener nggak arca itu di sini aslinya? Atau memang dikumpulkan di sini zaman dulu? Kemungkinan itu ada, soalnya yang kecil itu kan dari batas desa sana, Mas Roni ya. Yang kecil-kecil di utara itu? Hah? Perempuan. Hah? Itu kan di sini. Dari batas desa. Dari batas desa. Oke. Saya waktu kecil dulu. Iya. Ini arca ini belum ada, cuma ada di depan di pos saya dulu itu. Itulah dia. Maksudnya gini. Nah, ini kita jadi kejebak karena ini ditaruh di sini, seakan-akan ini di sini. Ya. Oh iya. Mana, Pak? Nah, ini tengah itu jadi ada ornamen biji. Ornamen Oh itu loh. mana? Itu loh. Kalau dari bawah, kalau Oh, dari bawah. Kalau Mencoba. Tinggi nih yo. ini setengah. Oke. Ini juga ada di tiap Ada, sama. di tiap sisi. Iya. Gucci. Apa ya artinya Gucci? Hah? Oke. Ini apa nih, Pak? Nah, itu macam lebih jelas kan kelihatan bijinya di atas itu. Di atasnya itu. Oh, alah. Si. Itu bukan Gucci, Pak. Mungkin itu ornamen yang hilang. Bukan Gucci. Terus Itu cangkang kerang. Oke. Cangkang kerang itu, Pak. Wisnu. Ayo, Pak, hujan. Setiap sisi. siap isi. Oke. Ini model kayak gini kita nemukan di gapura segitiga ini ya, Pak ya. Ini segitiga ini ada di gapura sini mana? Sumber Tete. Oh iya, Sumber Tete. Nah, ini ada segitiga ini. Mirip sekali. Oke. Keren. Candi Pari menempati halaman berukuran 1310 meter persegi dan berada pada ketinggian 4,42 meter dari permukaan air laut. Saat ini lokasi Candi Pari dikelilingi oleh pemukiman penduduk yang cukup padat. Sekitar 50 meter ke arah selatan dari Candi Pari terdapat sisa bangunan candi lain yang disebut dengan nama Candi Sumur. Bangunan Candi Pari menghadap ke arah barat, berukuran tinggi 13,8 meter dengan panjang 13,55 meter dan lebar 13,4 meter. Ukuran ini membuat Candi Pari memiliki bentuk fisik yang tambun, tidak seperti ciri-ciri pada candi periode Jawa Timur yang umumnya berbentuk ramping. Candi Pari tersusun atas percampuran komponen batu bata dan batu andesit. Pemakaian bahan batu bata dibangun dengan teknik rubbing atau teknik bata gosok. Bangunan Candi Pari terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kaki, tubuh, dan atap. Bagian kaki Candi Pari terdiri dari 2 tingkatan, yaitu kaki 1 dan kaki 2. Denah bagian kaki 1 dan 2 berbentuk segi 4.
Bagian kaki satu berukuran panjang 13,55 meter dengan lebar 13,40 meter dan tinggi 1,5 meter. Pada dinding bagian barat kaki satu terdapat dua jalan masuk berupa anak tangga yang menghadap ke utara dan ke selatan, serta pada bidang atasnya terdapat sebuah selasar dengan lebar 1,7 meter. Sedangkan pada bagian kaki dua berukuran panjang 10 meter, lebar 10 meter dengan ketinggian 1,95 cm. Bagian badan Candi Pari berbentuk segi empat dengan panjang 7,8 meter, lebar 7,8 meter dan tinggi mencapai 6,30 meter. Pada bagian dinding barat terdapat pintu masuk berbentuk segi empat berukuran panjang 2,9 meter dengan lebar 1,23 meter dan ketebalan mencapai 1 meter. Kondisi bagian atap Candi Pari sebagian sudah runtuh sehingga yang tersisa hanya berukuran 4,05 meter dengan panjang mencapai 7,8 meter dan lebar 7,8 meter. Bagian atap Candi Pari berbentuk prasada, yaitu bentuk atap bertingkat-tingkat dengan puncaknya berbentuk kubus. Di atas pintu masuk Candi Pari terdapat pahatan angka tahun dan hiasan berbentuk segitiga. Pahatan angka tahun ini menunjukkan angka tahun pendirian Candi Pari, yaitu tahun 1293 Saka atau 1371 Masehi. Tahun ini merupakan masa Kerajaan Majapahit yang di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk. Berbeda dengan candi-candi lain yang ada di Jawa Timur, hiasan di Candi Pari hampir tidak dilengkapi dengan relief pada bagian kaki dan tubuhnya. Hiasan pada Candi Pari lebih kepada hiasan arsitektural, yaitu perpaduan bentuk pilaster atau garis-garis atau lis-lis polos yang menghiasi pada bagian badan dan atap candi. Hiasan ini seakan membentuk relung-relung pada bagian tubuh candi. Hiasan tiang semu dan hiasan miniatur candi juga menghiasi bagian tubuh candi. Ada juga hiasan seperti kala di tepi sudut bagian kaki. Selain itu juga terdapat pula hiasan sangka yang berada di bagian atas dari miniatur candi. Sangka ini sebenarnya merupakan perlambang dari Dewa Wisnu. Hal ini mungkin sejalan dengan cerita legenda masyarakat sekitar yang mengkaitkan Candi Pari dengan lumbung padi dan Dewi Sri. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa aliran keagamaan yang mendasari pembangunan Candi Pari kemungkinan adalah aliran keagamaan dari Waisnawa. Ada pertanyaan besar yang muncul ketika melihat arsitektur yang unik dari Candi Pari. Kenapa arsitektur candi ini berbeda dengan bentuk candi-candi lainnya? Saya pun mencoba menelusuri kembali literatur yang mengangkat tema tentang Candi Pari. Menurut N.G. Krom, gaya bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari Champa, khususnya candi-candi di kawasan Mae Son di Vietnam. Pendapat dari N.G. Krom ini didukung juga oleh Dr. F.D.K. Bos yang menyampaikan pendapat bahwa bangunan Candi Pari ini menyerupai dengan candi di Champa. Hal senada juga diungkapkan oleh Profesor Agus Arismunandar yang mengungkapkan Candi Pari memang dipandang memiliki anasir gaya arsitektur bangunan suci Champa di Indochina. Wah, saya lalu jadi penasaran dan mencoba menelusuri seperti apakah Candi Mae Son Champa itu. Kemudian saya mendapatkan gambaran tentang bangunan candi yang ada di Komplek Mae Son yang berada di distrik Dui Xuyen, Provinsi Suang-Nam yang berjarak sekitar 69 km dari kota Da Nang. Komplek kuil ini berada di lembah dengan diameter sekitar 2 km yang dikelilingi oleh daerah perbukitan. Berdasarkan literatur yang saya baca, tempat suci ini merupakan tempat peribadatan bagi kerajaan Champa serta makam bagi Raja Champa dan keluarganya. Mae Son dianggap sebagai salah satu pusat kuil Hindu di Asia Tenggara dan merupakan warisan unik yang ada di Vietnam. Kelompok bangunan seperti menara-menara itu dibangun tidak jauh antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian dikelilingi benteng Doban. Dinyatakan bahwa sebagian besar menara itu dibangun pada abad ke-10 hingga 11 Masehi. Hal ini menarik
Ternyata memang antara komplek Mai Son, bekas kerajaan Champa di Vietnam, memiliki kesamaan arsitektural dengan Candi Pari. Saat menelusuri informasi di internet, saya juga membaca tulisan catatan perjalanan orang Indonesia yang pernah berkunjung ke sana. Ia terkejut mendapati bahwa orang yang tinggal di Kampong Cham di Vietnam memiliki wajah yang lebih mirip dengan orang Indonesia daripada orang Vietnam yang matanya lebih sipit. Ia juga menemukan beberapa kesamaan bahasa yang digunakan di sana dengan bahasa Melayu, seperti kompong hampir sama dengan kampung. Nah, apakah Candi Pari ini merupakan salah satu bukti adanya keterkaitan sejarah budaya antara masyarakat di Candi Pari Sidoarjo dengan masyarakat di Kampong Cham di masa lalu? Yang uniknya, keduanya juga bermukim di daratan delta. Bila Cham berada di delta Mekong, maka Candi Pari berada di delta Brantas. Menarik ya? Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.